Siapkan makanan enak dan tempat tidur yang layak untuk kami. Bentak ibu mertua memboyong semua keluarganya untuk numpang di rumahku. Saat suami menyuruhku belanja, aku diam-diam pergi dan menyewa villa mewah di luar kota. 2 jam kemudian, ibu mertua panik mencariku. Karena, sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hembusan angin sore menyapa wajah Viana saat ia turun dari kendaraannya setelah seharian bekerja keras mengurus usahanya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Bayangan akan sebuah rumah yang tenang, tempat ia bisa melepas penat dan beristirahat menjadi satu-satunya hal yang memotivasi langkah kakinya menuju pintu utama. Rumah mewah yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri jauh sebelum ia menikah dengan Dani selalu menjadi tempat pelarian terbaiknya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia membuka pintu depan. Udara sejuk dari pendingin ruangan memang langsung menyambutnya. Tetapi pemandangan di ruang tamu sungguh membuat napasnya tertahan. Rumahnya yang biasanya rapi dan wangi kini berubah menjadi seperti pasar yang bising dan berantakan. Sepatu dan sandal berserakan di mana-mana mengotori lantai marmernya yang mengkilap. Di atas sofa mahalnya, duduk Ibu Wati dengan kaki terangkat santai. Wanita parubaya itu tampak menikmati tayangan televisi dengan volume yang sangat keras. Di sudut lain, Lili, saudari ipar Viana, sedang asyik memoles kuku sambil sesekali berteriak memarahi anak-anaknya yang berlarian menginjak-injak karpet tebal kesayangan Viana. Anak-anak itu memegang makanan ringan yang remahannya berjatuhan mengotori seluruh penjuru ruang keluarga. Sementara itu, Galih, saudara ipar Viana yang kabarnya baru saja mengalami kebangkrutan usaha tampak tertidur pulas di kursi pijat sambil mendengkur keras. Dan di tengah semua kekacauan itu, Dani berdiri dengan dada membusung. Seolah-olah ia adalah raja di istana tersebut. Kedatangan Viana membuat suara bising di ruangan itu perlahan mereda. Anak-anak Lili berhenti berlarian dan menatap Viana dengan tatapan kosong. Ibu Wati menoleh ke arah pintu. Bukannya menyambut menantunya yang baru pulang bekerja mencari nafkah. Raut wajah wanita itu justru berubah sinis. Tatapannya merendahkan. Seolah Viana hanyalah seorang asisten rumah tangga yang baru kembali dari pasar. Ibu Wati memperbaiki posisi duduknya lalu berdeham dengan keras. Sengaja mencari perhatian seluruh orang di ruangan tersebut sebelum mulai menjatuhkan perintah-perintahnya yang tidak masuk akal. Akhirnya kamu pulang juga? Dari mana saja kamu sampai jam segini baru kelihatan batang hidungnya? Kamu lihat rumah ini sudah penuh dengan keluargamu. Siapkan makanan enak dan tempat tidur layak untuk kami. Kami datang jauh-jauh ke sini untuk bersantai dan menikmati kesuksesan anakku. Kamu ini istri. Jangan bikin malu kesuksesan suami. Cepat bergerak dan layani kami dengan baik. Suara Ibu Wati menggema di seluruh ruangan, penuh dengan arogansi dan kebanggaan yang salah tempat. Ia benar-benar percaya bahwa semua kemewahan yang ada di rumah itu adalah hasil kerja keras Dani. Kebohongan demi kebohongan yang Dani tanamkan di kepala ibunya selama bertahun-tahun telah membuat wanita parubaya itu buta akan kenyataan. Di mata Ibu Wati, Viana hanyalah seorang wanita beruntung yang menumpang hidup pada putranya yang hebat. Ia tidak tahu bahwa rumah, kendaraan, hingga makanan yang masuk ke mulut putranya adalah hasil dari jerih payah Viana. Viana menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak amarah yang mulai mendidih di dadanya. Ia menatap Dani, berharap suaminya itu memiliki sedikit saja rasa malu atau keberanian untuk meluruskan kesalahpahaman ibunya. Namun, harapan itu sia-sia. Dani justru tersenyum bangga mendengar ucapan ibunya. Ia berjalan mendekati Viana dengan langkah angkuh lalu berbisik dengan nada memerintah, bukan memohon. Dengar itu, Viana, cepat pergi belanja kain pakai uangmu dulu. Beli daging dan bahan-bahan makanan yang mahal. Jaga nama baikku di depan ibu dan saudara-saudaraku. Aku sudah berjanji akan menjamu mereka dengan mewah malam ini. Kamu jangan membuatku malu di depan mereka. Nanti uangmu aku ganti kalau gajiku sudah cair. Janji untuk mengganti uang itu sudah ribuan kali Viana dengar dan tidak pernah satu kali pun Dani menepatinya. Dani selalu menggunakan alasan gajinya belum cair atau ada potongan dari perusahaan. Padahal Viana tahu betul penghasilan Dani tidak seberapa dan selalu habis entah kemana. Selama ini,
Viana selalu diam dan mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia selalu menelan rasa sakit dan kekecewaannya setiap kali keluarga Dani datang dan memperlakukannya seperti pelayan. Namun hari ini melihat rumahnya diacak-acak dan mendengar bentakan congkak dari ibu mertuanya, sesuatu di dalam diri Viana akhirnya putus. Kesabarannya telah mencapai batas akhir. Ia menyadari bahwa memelihara parasit di dalam rumahnya hanya akan menghancurkan masa depannya sendiri. Viana menatap mata suaminya lekat-lekat. Ia melihat tidak ada cinta atau rasa hormat di mata pria itu. Yang ada hanyalah ambisi untuk diakui dan keegoan yang tidak berujung. Viana memutar pandangannya ke arah Ibu Wati yang masih menatapnya dengan dagu terangkat, lalu ke arah Lili yang sama sekali tidak peduli dan Gali yang masih tertidur pulas tanpa beban. Mereka semua datang ke sini bukan untuk menjalin silaturahmi, melainkan untuk memeras keringatnya. Bukannya marah, berteriak, atau menangis seperti yang mungkin mereka harapkan jika ia menolak. Viana justru menyunggingkan sebuah senyuman. Senyuman itu begitu manis, namun menyimpan ketegasan dan rencana yang matang. Ia menganggukkan kepalanya dengan pelan, membuat Dani menghela napas lega karena mengira istrinya kembali tunduk pada perintahnya. Tentu, Mas. Aku akan belanja yang sangat memuaskan untuk kalian semua. Kalian pasti sangat kelelahan di perjalanan. Tunggu saja di sini. Aku akan menyiapkan semuanya agar kalian mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah kalian lupakan. Viana berbalik, mengambil kembali kunci kendaraannya yang baru saja ia letakkan di atas meja kecil di dekat pintu. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Suara pintu utama yang tertutup rapat menjadi tanda dimulainya sebuah pembalasan. Viana masuk ke dalam kendaraannya, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan halaman rumahnya. Di dalam hatinya tidak ada lagi rasa ragu. Ia tidak akan pergi ke daging atau makanan mewah. Ia akan pergi untuk mengambil kembali hidupnya dan memberi pelajaran berharga kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Kendaraan Viana membelah jalanan kota yang mulai padat oleh para pekerja yang pulang di sore hari. Perasaan lega luar biasa mengalir di setiap pembuluh darahnya. Tidak ada lagi beban untuk berpura-pura menjadi istri yang patuh pada suami yang tidak tahu diri. Tujuan pertamanya bukanlah tempat berbelanja, melainkan sebuah bank tempat ia menyimpan seluruh hasil usahanya. Ia memarkir kendaraannya dengan rapi dan melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Di hadapan petugas layanan nasabah, Viana memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas. Ia meminta agar semua kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Dani segera diblokir secara permanen. Petugas bank dengan sigap memproses permintaannya. Viana melihat layar komputer petugas tersebut dan menyadari betapa banyak tagihan yang sudah Dani buat bulan ini untuk hal-hal yang tidak penting. Mulai dari membeli pakaian mahal hingga mentraktir teman-temannya demi sebuah pengakuan sosial. Selama ini Vianalah yang selalu melunasi tagihan-tagihan membengkak itu dalam diam. Namun mulai detik ini, keran uang itu tertutup rapat. Tidak akan ada lagi 1 sen pun uangnya yang mengalir untuk membiayai kesombongan pria parasit tersebut. Setelah urusannya di bank selesai, Viana kembali mengemudikan kendaraannya. Ia mengarahkan kendaraannya menuju jalan raya yang mengarah keluar kota. Tujuannya adalah sebuah villa pribadi yang sangat mewah di daerah dataran tinggi. Villa itu sudah ia sewa secara daring saat ia masih berada di perjalanan menuju bank tadi. Ia butuh tempat yang tenang dan nyaman untuk merayakan hari kebebasannya. Sambil memantau jalannya hukuman yang telah ia siapkan untuk keluarga suaminya. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Ketika Viana tiba, langit sudah berubah gelap. Udara dingin pegunungan menyambutnya. Sangat kontras dengan hawa panas yang menumpuk di kota. Penjaga villa menyambutnya dengan ramah dan membantunya membawakan barang-barang. Villa itu sangat indah, dilengkapi dengan perabotan mewah, kolam renang pribadi, dan pemandangan lembah yang menakjubkan. Viana merebahkan dirinya di atas sofa empuk di ruang tengah villa, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah memesan makan malam yang lezat dari layanan kamar, Viana mengambil telepon pintarnya. Ia membuka sebuah aplikasi sistem rumah pintar yang terhubung langsung dengan seluruh perangkat elektronik dan keamanan di rumahnya. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar. Viana membayangkan wajah angku Ibu Wati dan senyum culas Dani saat ia memulai eksekusi rencananya. Pertama, ia mengakses sistem pendingin ruangan sentral. Dengan satu sentuhan, ia mematikan seluruh pendingin ruangan di rumah itu. Viana kemudian mengatur sistem tersebut agar terkunci rapat sehingga tidak ada seorang pun di dalam rumah yang bisa menyalakannya kembali tanpa kata sandi darinya. Selanjutnya ia beralih ke pengaturan jaringan internet.
Viana tahu betul bahwa Lily dan anak-anaknya sangat bergantung pada jaringan internet untuk pamer di media sosial dan bermain permainan video. Ia memutus koneksi internet utama dan mengubah kata sandinya. Terakhir dan yang paling penting, Viana mematikan aliran mesin pompa air utama. Tidak akan ada setetes air pun yang keluar dari keran di seluruh penjuru rumah tersebut. Viana bergumam sendiri sambil tersenyum melihat layar ponselnya. Selamat menikmati rumah mewahnya, Mas Dani. Setelah memastikan semua sistem terkunci, Viana beralih ke aplikasi kamera pengawas. Ia memiliki beberapa kamera tersembunyi yang dipasang di ruang keluarga dan lorong rumah demi keamanan. Melalui layar ponselnya, Viana bisa melihat dengan jelas situasi terkini di rumahnya. Pada awalnya semua tampak biasa saja, namun beberapa menit kemudian, efek dari tindakan Viana mulai terlihat. Anak-anak Lily mulai bergerak gelisah di atas karpet. Layar sabak digital mereka tampak gelap karena kehilangan koneksi internet. Salah satu anak mulai merengek, melempar mainannya ke lantai dan memukul-mukul bantal sofa. Lily yang sedang asyik dengan telepon genggamnya tanpa kebingungan mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan kasar sambil bersungut-sungut. Sementara itu, Ibu Wati mulai mengipas-ngipas wajahnya dengan sebuah majalah. Suhu ruangan yang awalnya sejuk perlahan-lahan berubah menjadi pengap dan panas karena sirkulasi udara terhenti total. Viana memperbesar gambar di layar ponselnya untuk melihat wajah Dani. Pria itu tampak mondar-mandir di dekat televisi, mencoba meraih remote kontrol pendingin ruangan dan memencet tombolnya berulang kali. Namun, tidak ada reaksi apapun. Keringat mulai terlihat menetes di dahi Dani. Ia tampak mencoba menjelaskan sesuatu kepada ibunya. Namun, dari gestur tubuh Ibu Wati, terlihat jelas wanita tua itu mulai marah dan tidak sabar. Galih yang sebelumnya tertidur pulas kini terbangun karena kegerahan. Ia mengusap wajahnya yang penuh keringat dan mulai ikut mengomel. Viana menyandarkan tubuhnya dengan rileks, menikmati pemandangan di layar ponselnya layaknya sedang menonton sebuah pertunjukan komedi yang sangat menghibur. Semua keangkuhan yang ditunjukkan oleh keluarga itu beberapa jam yang lalu kini menguap bersama dengan meningkatnya suhu ruangan. Mereka yang datang untuk menumpang hidup dan bersikap seperti majikan kini terperangkap dalam ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Viana tahu ini baru permulaan. Malam masih panjang dan kepanikan mereka baru saja dimulai. Ia mengambil segelas air dingin, meneguknya perlahan dan bersiap menyaksikan kehancuran sandiwara Dani di hadapan keluarganya sendiri. Waktu terus merangkap perlahan membawa perubahan suasana yang sangat drastis di dalam ruang keluarga tersebut. Udara yang sebelumnya terasa sejuk dan menyegarkan kini telah menguap sepenuhnya. Digantikan oleh hawa panas yang terus meningkat setiap menitnya. Tanpa adanya sirkulasi dari mesin pendingin ruangan, rumah besar dengan jendela-jendela kaca tertutup rapat itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah ruang pemanggang raksasa. Panas matahari sore yang menembus kaca seolah terperangkap di dalam ruangan. Menciptakan kelembaban yang membuat kulit terasa lengket dan sangat tidak nyaman. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Keringat mulai bermunculan di dahi setiap orang yang ada di ruangan itu, merusak suasana santai yang sempat mereka nikmati saat baru saja tiba. Di sudut ruangan, anak-anak Lily yang sejak tadi asyik menunduk menatap layar sabak digital mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Jaringan internet yang terputus membuat permainan video yang sedang mereka mainkan berhenti mendadak. Pada awalnya mereka hanya mengetuk-ngetuk layar dengan perasaan kesal, berharap gambar yang membeku itu akan kembali bergerak. Namun ketika layar tersebut menampilkan tulisan bahwa tidak ada koneksi jaringan, kesabaran anak-anak itu pun habis. Mereka mulai merengek, berguling-guling di atas karpet yang tebal dan berbulu yang justru membuat tubuh mereka semakin kegerahan. Rengekan itu perlahan berubah menjadi tangisan keras yang memekakkan telinga. Mereka menarik-narik ujung baju ibu mereka, menuntut agar permainan video mereka segera dikembalikan seperti semula. Lily sendiri sedang berada dalam puncak kekesalannya. Riasan wajah yang ia poles dengan sangat hati-hati sebelum berangkat kini mulai meleleh tak karuan akibat keringat yang terus mengucur dari pelipis dan hidungnya. Ia merasa wajahnya sangat lengket dan kotor. Tangisan anak-anaknya yang bersahutan membuat kepalanya terasa berdenyut nyeri. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah, mencoba mencari sedikit udara. Namun usahanya sia-sia. Lily menatap tajam ke arah Dani yang tanpa kebingungan di dekat televisi. Ia menuntut penjelasan mengapa rumah yang katanya mewah itu bisa menjadi sangat tidak nyaman seperti tempat pembuangan. Di atas sofa utama, Ibu Wati sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Wanita paruh baya itu mengusap lehernya yang basah oleh keringat menggunakan ujung kerudungnya. Napasnya terdengar memburu. Bukan hanya karena hawa panas yang menyiksa,
tetapi juga karena rasa bangganya mulai terusik. Ia datang ke rumah itu untuk diperlakukan seperti seorang ratu untuk menikmati fasilitas mewah dari kesuksesan anak laki-lakinya, bukan untuk direbus hidup-hidup di dalam ruang tamu. Ibu Wati bangkit berdiri dengan susah payah, menatap tajam ke arah putra kebanggaannya yang sedari tadi hanya mondar-mandir tidak karuan. Dani, nyalakan mesin listrik cadangan sekarang juga. Panas sekali di sini. Ibu sudah tidak tahan. Anak-anak juga menangis terus karena permainan mereka mati. Kenapa kamu diam saja? Kamu ini tuan rumah. Cepat lakukan sesuatu. Masa rumah sebesar ini tidak punya mesin listrik cadangan. Jangan membuat ibu malu di depan saudara-saudaramu. Mendengar bentakan ibunya, jantung Dani berdegup kencang. Ia menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya yang mengering. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Sejujurnya, Dani sama sekali tidak tahu menahu tentang letak apalagi cara menghidupkan mesin listrik cadangan di rumah itu. Selama ini, Fiana yang selalu mengurus segala bentuk perawatan rumah, mulai dari masalah kelistrikan hingga tagihan bulanan, Dani hanyalah penumpang yang sekadar menumpang tidur dan makan. Ia tidak pernah peduli bagaimana sistem di rumah mewah itu bekerja. Namun, di hadapan ibu dan saudara-saudaranya, ia tidak mungkin mengakui ketidaktahuannya. Gengsi dan kebohongannya selama bertahun-tahun harus ia pertahankan dengan cara apapun. Mati lampu dari pusat, Ibu. Mesin listrik cadangannya sedang rusak dan belum sempat aku panggilkan teknisi untuk memperbaikinya. Sabar sedikit, sebentar lagi pasti menyala. Fiana juga sedang keluar membeli makanan. Mungkin dia akan segera pulang membawa minuman dingin untuk kita semua. Dani mencoba berbohong dengan suara yang dibuat-buat setenang mungkin. Meskipun tangannya gemetar, namun kebohongan itu tidak berlangsung lama. Ibu Wati menoleh ke arah jendela besar di sampingnya dan menyibakkan tirai kain yang tebal. Matanya menyipit saat melihat keluar rumah. Di rumah tetangga sebelah, lampu taman mulai menyala terang seiring dengan tenggelamnya matahari dan baling-baling mesin pendingin ruangan di luar rumah tetangga itu tampak berputar dengan kencang. Fakta itu menampar wajah Dani dengan keras. Mati lampu dari pusat. Bagaimana maksudmu? Kamu lihat rumah sebelah itu. Lampu dan mesin pendingin ruangan mereka menyala dengan baik. Kamu ini jangan berbohong pada ibu. Apakah kamu belum membayar tagihan listrik rumahmu sendiri? Rentetan pertanyaan Ibu Wati membuat Dani terpojok. Ia tergagap mencoba mencari alasan lain yang masuk akal, namun pikirannya buntu. Di saat yang bersamaan, Lili yang sudah tidak tahan dengan rasa haus dan panas memutuskan untuk pergi ke arah dapur. Ia berniat mencari minuman dingin di dalam lemari es atau sekadar membasuh wajahnya di wastafel. Langkah kaki Lili terdengar cepat dan penuh emosi saat ia melintasi lorong menuju dapur yang luas dan bersih tersebut. Sesampainya di dapur, Lili langsung membuka pintu lemari es berukuran besar tersebut. Betapa terkejutnya ia saat mendapati lemari es itu kosong melompong. Tidak ada satupun botol minuman dingin, buah-buahan, atau makanan ringan di dalamnya. Fiana rupanya sudah menyuruh asisten rumah tangga untuk membersihkan seluruh isi lemari es sebelum ia memulangkan asisten tersebut. Untuk sementara waktu, Lili mendengus kesal dan menutup pintu lemari es dengan bantingan keras. Ia kemudian berjalan menuju tempat cuci piring dan memutar keran air untuk membasuh wajahnya yang lengket. Namun, tidak ada setetes air pun yang keluar dari keran tersebut. Lili memutar keran itu berkali-kali hingga batas maksimalnya, tetapi hasilnya tetap nihil. Pipa saluran air itu benar-benar kering kerontang. Rasa frustrasi Lili semakin memuncak. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru dapur dan matanya tertuju pada sebuah mesin penyedia air minum di sudut ruangan. Tabung air di atas mesin itu ternyata sudah kosong. Namun, Lili melihat ada sebuah tabung air penuh yang belum dibuka terletak di lantai, tepat di sebelah mesin tersebut. Karena rasa haus yang sudah tidak tertahankan, Lili memutuskan untuk mengangkat tabung air yang berat itu sendirian. Ia membungkuk, memeluk tabung plastik berukuran besar itu, dan mencoba mengangkatnya dengan sisa tenaganya. Namun, tangan Lili licin karena keringat dan tubuhnya sedang dalam keadaan lelah. Saat tabung itu baru terangkat setinggi lutut, pegangannya terlepas. Tabung berisi belasan liter air itu jatuh menghantam lantai ubin dapur dengan suara yang sangat keras. Plastik tebal tabung itu pecah seketika, memuntahkan seluruh isinya dan membanjiri lantai dapur dalam hitungan detik. Air menggenang luas, merendam karpet kecil di depan wastafel. Dan lebih parahnya lagi merendam sepasang sepatu kulit sangat mahal milik Dani yang sengaja diletakkan sembarangan di lantai dapur saat ia baru tiba tadi.
Sepatu yang dibeli menggunakan kartu kredit Viana itu kini basah kuyuk dan rusak bentuknya akibat genangan air tersebut. Mendengar suara bantingan keras dari arah dapur, Dani, Ibu Wati, dan Gali segera berlari menyusul Lili. Mereka terbelalak melihat genangan air yang membanjiri lantai dapur. Lili berdiri di tengah genangan itu dengan wajah pucat pasi dan pakaian bagian bawah yang basah kuyuk. Ibu, air keran mati. Tabung airnya juga jatuh dan pecah. Lantainya kebanjiran. Rumah macam apa ini? Kenapa semuanya serba menyusahkan? Lili berteriak histeris, menyalahkan keadaan tanpa menyadari bahwa kecerobohannya sendiri yang menyebabkan kekacauan tersebut. Dani menatap nanar ke arah sepatu kulit mahalnya yang kini terendam air. Emosinya memuncak. Namun ia tidak berani memarahi adiknya di depan sang ibu. Sementara itu, Ibu Wati sudah mencapai batas toleransinya. Pakaiannya basah oleh keringat. Cucunya menangis tanpa henti. Dan kini dapur anak laki-lakinya berubah menjadi kolam air. Ia membalikkan badan dan berjalan dengan langkah lebar menuju kamar tidur utama di lantai 1. Ia berniat untuk merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Tidak peduli kamar itu panas atau tidak, ia hanya ingin beristirahat menjauh dari kebisingan anak-anak Lili. Setibanya di depan pintu kamar utama, Ibu Wati menekankan pintu dan mencoba membukanya. Namun, pintu itu tidak bergeming. Ia mendorongnya lebih keras, menabrakkan bahunya ke daun pintu berbahan kayu jati tersebut. Tetapi tetap saja pintu itu terkunci rapat. Ibu Wati menatap bingung ke arah kotak kecil bercahaya di atas gagang pintu. Itu adalah sistem kunci pintu digital yang membutuhkan kata sandi atau sidik jari untuk membukanya. Ibu Wati kembali berteriak memanggil Dani yang masih berdiri lemas di dapur. Dani, kemari kamu. Kenapa pintu kamarmu sendiri dikunci dari luar? Buka pintu ini sekarang juga. Ibu mau tidur. Ibu sudah mau pingsan rasanya berada di rumahmu yang panas ini. Cepat buka, berlari. Menghampiri ibunya dengan wajah yang semakin pucat. Ia menatap kotak kunci digital itu dengan perasaan putus asa. Ia sama sekali tidak tahu apa kata sandi kamar tersebut. Selama ini, Viana selalu membuka pintu itu dengan sidik jarinya dan Dani tidak pernah sekalipun bertanya atau peduli tentang kata sandi cadangannya karena ia merasa bisa masuk kapan saja saat Viana ada di rumah. Sekarang dengan hilangnya Viana dan sistem yang terkunci, Dani benar-benar terisolasi di rumah yang ia klaim sebagai miliknya. Di bawah tatapan menuntut ibunya dan saudara-saudaranya yang menyusul ke depan kamar, Dani merasa harga dirinya sedang dipertaruhkan. Ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia adalah penguasa rumah ini. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menuju kotak perkakas di ruang penyimpanan lalu mengambil sebuah obeng berukuran besar. Ia kembali ke depan kamar utama dengan tangan gemetar, berniat mencongkel paksa sistem kunci digital tersebut demi memenuhi permintaan ibunya dan menyelamatkan wajahnya di depan keluarga. Ia tidak tahu bahwa tindakan bodohnya ini akan memicu bencana yang jauh lebih memalukan. Ujung besi obeng yang tajam itu perlahan-lahan diselipkan secara paksa ke celah sempit antara kotak kunci pintu digital dan bingkai kayu jati yang kokoh. Napas Dani memburu. Keringat menetes masuk ke matanya membuat pandangannya sedikit kabur. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencongkel benda tersebut. Ada perasaan ragu yang sempat terlintas di benaknya. Sebuah firasat buruk bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Namun tatapan tajam ibunya yang berdiri tepat di belakangnya seolah mendorongnya untuk terus melanjutkan kebodohan itu. Gengsi telah menutupi akal sehatnya. Ia menekan gagang obeng itu kuat-kuat mencoba merusak sistem pengunci dari dalam. Tepat pada detik ketika obeng itu berhasil merenggangkan komponen kotak kunci dari bingkainya. Sistem keamanan rumah pintar yang telah diprogram oleh Viana merespons ancaman tersebut. Bukannya pintu yang terbuka, sebuah suara melengking yang sangat nyaring tiba-tiba meledak memecah kesunyian di dalam rumah. Suara itu begitu keras dan mengejutkan hingga membuat semua orang yang ada di sana terlonjak kaget. Itu bukanlah sekadar alarm biasa, melainkan sirine peringatan tingkat tinggi yang memang dirancang untuk mengusir penyusup dan menarik perhatian seluruh lingkungan sekitar. Suara sirine itu meraung-raung tanpa jeda, bergemantul di dinding-dinding rumah besar tersebut dan menciptakan rasa sakit yang menusuk di telinga. Bersamaan dengan suara tersebut, lampu-lampu sorot di seluruh penjuru rumah, baik di dalam maupun di luar ruangan, mulai berkedip-kedip dengan cepat memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Belum cukup sampai di situ, sistem pengeras suara otomatis yang terpasang di langit-langit rumah ikut menyala, mengeluarkan suara wanita yang direkam secara digital dengan volume maksimal. Peringatan bahaya. Peringatan bahaya. Terdeteksi adanya penyusup di pintu utama.
Sistem keamanan sedang menghubungi pihak berwajib dan petugas keamanan lingkungan. Harap segera tinggalkan tempat ini. Suara rekaman itu terus berulang-ulang bertumpuk dengan raungan sirine yang memekakkan telinga. Kepanikan total langsung melanda keluarga tersebut. Anak-anak Lily yang sebelumnya menangis karena kepanasan kini menjerit histeris karena ketakutan yang luar biasa. Mereka menutup telinga rapat-rapat sambil berlarian, tidak tentu arah di ruang keluarga. Lily sendiri berteriak memanggil anak-anaknya sambil berjongkok menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Galih yang masih setengah sadar dari tidurnya tanpa kebingungan tingkat tinggi. Matanya melotot menatap lampu yang berkedip-kedip seperti orang yang sedang kebingungan mencari jalan keluar. Ibu Wati mundur beberapa langkah dari pintu kamar utama. Wajahnya memucat bagaikan selembar kertas kosong. Jantungnya berdebar sangat kencang. Nyaris membuatnya kesulitan bernapas. Ia menatap Dani dengan pandangan menyalahkan sekaligus menuntut pertanggungjawaban. "Dani, apa yang kamu lakukan? Matikan suara bising ini sekarang juga." Telinga ibu rasanya mau pecah. "Cepat matikan," teriak Ibu Wati kawa tenaga. Meskipun suaranya hampir tidak terdengar akibat tertelan oleh raungan sirine, Dani benar-benar berada dalam puncak kepanikannya. Ia menjatuhkan obeng itu ke lantai dan memencet-mencet tombol pada kotak kunci yang sudah setengah rusak itu dengan membabi buta. Ia berharap ada tombol rahasia yang bisa menghentikan suara tersebut. Namun, layar digital itu hanya berkedip merah. Menolak setiap sentuhan dari tangannya, Dani kemudian berlari menuju panel kontrol utama di ruang tengah, mencoba memasukkan berbagai kombinasi angka yang terlintas di kepalanya mulai dari tanggal lahirnya hingga nomor teleponnya. Namun, semua usahanya sia-sia. Sistem itu menolak segalanya. Fiana telah mengunci aksesnya dari jauh. Dani menyadari bahwa ia sama sekali tidak memiliki kendali atas rumah yang selama ini ia banggakan. Kebisingan yang luar biasa itu tentu saja tidak hanya terdengar di dalam rumah. Suara sirine yang membelah keheningan sore itu dengan cepat menarik perhatian seluruh warga lingkungan perumahan elit tersebut. Petugas keamanan yang sedang berpatroli segera memacu kendaraannya menuju rumah Fiana. Di saat yang sama, belasan ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul tidak jauh dari sana menghentikan kegiatan mereka dan berbondong-bondong berjalan menuju sumber suara. Mereka sangat mengenal Fiana sebagai wanita karir yang baik hati dan mereka juga tahu betul kebiasaan buruk Dani yang seringkali membuat masalah. Tidak butuh waktu lama, 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap tiba di depan gerbang rumah. Mereka segera membuka gerbang yang tidak tergembok itu dan berlari menuju pintu utama dengan membawa pentungan kayu di tangan. Mereka mendobrak pintu depan yang ternyata tidak terkunci dari dalam. Pemandangan pertama yang mereka lihat adalah sekelompok orang yang tampak lusuh, basah oleh keringat, dan sedang dalam keadaan panik luar biasa. Petugas keamanan itu tidak mengenali anggota keluarga Dani karena mereka memang jarang berkunjung dan tidak pernah beramah tamah dengan lingkungan sekitar. Dengan sikap tegas dan waspada, petugas tersebut menggiring Dani, Ibu Wati, Lily beserta anak-anaknya dan Gali keluar dari dalam rumah menuju halaman depan. Mereka didorong keluar layaknya sekawanan pencuri yang baru saja tertangkap basah. Di luar pagar, kerumunan tetangga sudah berbaris rapi, menatap keluarga itu dengan pandangan penuh selidik dan rasa ingin tahu yang besar. Udara segar di luar rumah sedikit membantu melegakan pernapasan mereka. Namun suara sirine masih terdengar sayup-sayup dari dalam. Ibu Wati yang tidak terima diperlakukan dengan kasar oleh petugas keamanan segera merapikan pakaiannya yang kusut. Keangkuhan yang menjadi ciri khasnya kembali muncul. Ia menatap tajam ke arah petugas keamanan dan rombongan tetangga yang berkerumun di balik pagar rumah. Ia merasa harus mempertahankan martabat keluarganya dan membersihkan nama baik putranya. "Heh, kalian ini apa-apaan? Berani-beraninya mendorong kami keluar seperti ini. Kami ini bukan pencuri. Kalian tidak tahu siapa kami. Ini rumah anak saya, Dani. Dia yang membeli rumah mewah ini dengan hasil keringatnya sendiri. Kami ini keluarga pemilik rumah. Wajar kalau kami bebas melakukan apa saja di dalam. Kalian para tetangga jangan ikut campur urusan keluarga kami." Suara Ibu Wati menggelegar penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Ia membusungkan dadanya, berharap mendapat perlakuan hormat dari orang-orang yang berkumpul di sana. Namun, alih-alih mendapatkan permintaan maaf atau rasa hormat, ucapan Ibu Wati justru disambut dengan hening yang mencekam selama beberapa detik sebelum akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh suara tawa yang sangat keras. Salah satu tetangga, seorang wanita parubaya berpakaian rapi dan tampak sangat elegan yang merupakan sahabat dekat Fiana melangkah maju mendekati pagar. Ia tertawa terbahak-bahak hingga harus memegang perutnya.
Tawanya terdengar sinis dan merendahkan, menyapu bersih seluruh keangkuhan yang baru saja ditunjukkan oleh Ibu Wati. Wanita elegan itu menatap Ibu Wati dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan mencemuh, lalu mengalihkan tatapannya ke arah Dani yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rumah Dani, ya ampun, ibu ini sedang bermimpi di siang bolong atau bagaimana? Ibu tidak tahu kenyataan yang sebenarnya, ya? Dengarkan baik-baik, Ibu. Rumah mewah yang Ibu injak ini murni atas nama Viana. Viana sudah membeli rumah ini bertahun-tahun sebelum dia mengenal anak Ibu. Jangankan membeli rumah sebesar ini, Dani itu membayarkan iuran kebersihan bulanan lingkungan saja sering menunggak berbulan-bulan. Petugas keamanan di sini selalu menagihnya dan ujung-ujungnya pasti Viana yang turun tangan melunasinya menggunakan uangnya sendiri. Anak ibu itu cuma menumpang hidup di sini. Perkataan tetangga tersebut meluncur tajam bagaikan ribuan anak panah yang menembus langsung ke ulu hati Ibu Wati. Wanita tua itu terdiam kaku. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak lebar menatap tetangga itu, lalu beralih menatap wajah Dani. Ia mencari-cari bantahan di mata putranya, berharap Dani akan berteriak marah dan mengatakan bahwa ucapan tetangga itu adalah sebuah fitnah belaka. Namun, yang ia dapati hanyalah kebisuan yang menyakitkan. Wajah Dani pucat pasi, matanya menghindari tatapan ibunya. Keringat yang menetes di wajahnya kini bukan lagi karena kepanasan, melainkan karena rasa malu yang luar biasa hebat. Kebohongan besar yang ia susun dengan rapi selama ini telah hancur berkeping-keping di hadapan kerumunan orang banyak. Di detik itu juga, dunia Ibu Wati runtuh. Seluruh rasa bangganya terhadap sang putra lenyap tanpa sisa, digantikan oleh kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di halaman depan rumah mewah itu mendadak menjadi sangat sunyi setelah tetangga Viana melontarkan kenyataan yang menohok tersebut. Angin sore yang berhembus pelan seakan ikut membeku menyaksikan hancurnya harga diri sebuah keluarga yang selama ini selalu bersikap sombong. Ibu Wati berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Matanya menatap kosong ke arah jalanan. Sementara otaknya berusaha keras mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Kenyataan bahwa putra kebanggaannya bukanlah seorang pengusaha sukses, melainkan hanya seorang pria yang menumpang hidup pada istrinya. Terasa seperti pukulan godam yang menghantam kepalanya dengan sangat keras. Ia menoleh perlahan ke arah Dani, berharap putranya itu akan membuka suara, membentak tetangga tersebut, dan membuktikan bahwa semua ucapan itu adalah fitnah kejam. Namun, Dani hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Tubuh pria itu gemetar hebat, lidahnya keluh dan ia sama sekali tidak berani membalas tatapan ibunya, apalagi menatap kerumunan tetangga yang kini tersenyum merendahkan ke arah mereka. Di tengah keheningan yang menyiksa dan rasa malu yang seakan menguliti mereka hidup-hidup, terdengar suara deru mesin sepeda motor mendekat ke arah rumah tersebut. Sebuah sepeda motor yang membawa kotak penyimpanan besar di bagian belakangnya berhenti tepat di depan gerbang. Seorang pemuda berseragam perusahaan pesan antar makanan turun dari kendaraannya sambil membawa 3 kantong plastik berukuran sangat besar. Aroma harum dari daging panggang, bumbu rempah, dan aneka hidangan laut seketika menguar memenuhi udara, menyusup ke hidung setiap orang yang ada di sana. Aroma itu sangat menggugah selera. Seolah menjadi oase di tengah padang pasir bagi keluarga Dani yang sejak siang belum memasukkan makanan apapun ke dalam perut mereka. Melihat kedatangan kurir makanan tersebut, wajah Ibu Wati yang tadinya pucat pasi perlahan mulai memancarkan secercah harapan. Kesombongannya yang sempat runtuh seketika berusaha ia bangun kembali. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Viana pasti merasa bersalah karena telah meninggalkan mereka terlalu lama dan membiarkan mereka kepanasan. Ibu Wati berpikir bahwa Viana sengaja memesankan makanan-makanan mewah itu sebagai bentuk permintaan maaf untuk mengambil hati keluarga suaminya kembali. Ia menegakkan tubuhnya, berdaham pelan untuk mengembalikan suaranya, lalu menatap sinis ke arah tetangga yang tadi menertawakannya. Lihat itu, kalian semua lihat. Menantuku tahu bagaimana cara memperlakukan keluarga suaminya dengan baik. Viana pasti memesan semua makanan mewah ini khusus untuk kami karena dia merasa bersalah sudah pergi lama. Ini bukti kalau kami sangat dihargai di rumah ini. Ibu Wati berbicara dengan suara lantang, sengaja memamerkan kiriman makanan itu kepada para tetangga yang masih berkerumun di luar pagar. Anak-anak Lili yang sedari tadi menangis karena kepanasan dan ketakutan mendengar suara sirine kini langsung berhenti menangis. Mata mereka berbinar-binar melihat kantong plastik besar yang diletakkan kurir di atas tembok pagar. Mereka langsung berlari mendekat. Melompat-lompat kegirangan membayangkan kelezatan daging panggang dan udang besar yang aromanya sangat kuat itu. Lili pun ikut tersenyum lebar.
Ia merasa penderitaannya kepanasan dan kebasahan di dapur tadi, akhirnya terbayar lunas dengan hidangan mewah yang ada di depan matanya. Galih yang perutnya sudah berbunyi nyaring sejak tadi ikut menelan ludah. Bersiap untuk menyantap hidangan tersebut. Kurir makanan itu membuka helmnya, mengambil sebuah kertas kecil dari sakunya, lalu menatap keluarga tersebut dengan wajah datar. Ia sama sekali tidak peduli dengan konflik keluarga atau tatapan para tetangga di sekitarnya. Tugasnya hanyalah mengantarkan pesanan dan menagih pembayaran atas nama Bapak Dani. Pesanannya daging panggang paket keluarga besar dan berbagai hidangan laut saus tiram. Semuanya dikirim dengan sistem bayar di tempat. Total tagihannya 3 juta rupiah. Pak, ucapan kurir itu seketika meruntuhkan senyum di wajah Ibu Wati. Wanita tua itu terbelalak kaget. Ia mengira makanan itu sudah dibayar lunas oleh Viana. Namun ternyata Viana justru memakai nama putranya dan memilih sistem pembayaran di tempat. Ibu Wati segera menoleh ke arah Dani, memberikan isyarat dengan gerakan kepalanya agar putranya segera melunasi tagihan tersebut. Bagaimanapun juga, tetangga sedang menonton mereka. Ini adalah saat yang tepat bagi Dani untuk membuktikan bahwa ia memang memiliki banyak uang seperti yang selalu ia pamerkan selama ini. Dani menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin kembali mengucur deras di pelipisnya. Ia merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil salah satu kartu kredit yang selama ini selalu ia banggakan. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada sang kurir. Kurir itu mengeluarkan mesin pembayaran elektronik dari dalam tas lempangnya, lalu menggesek kartu milik Dani. Semua mata tertuju pada mesin kecil itu, menunggu keluarnya kertas bukti pembayaran. Namun alih-alih mencetak kertas, layar mesin itu berbunyi nyaring dengan tulisan merah yang berkedip. Transaksi ditolak, Pak. Kurir itu mendengus pelan, menatap Dani dengan tatapan curiga. Jantung Dani rasanya berhenti berdetak. Ia buru-buru mengambil kembali kartu tersebut dan menyodorkan kartu kredit yang lain dari dompetnya. Coba pakai yang ini, mesinmu mungkin sedang bermasalah atau sinyalnya buruk. Kurir itu memutar bola matanya malas, namun tetap menuruti permintaan Dani. Ia menggesek kartu kedua. Layar mesin kembali berkedip merah dan mengeluarkan bunyi yang sama. Transaksi kembali ditolak. Dani mulai panik. Napasnya memburu. Ia mencabut kartu ketiga, kartu terakhir yang ia miliki, dan memohon kepada kurir itu untuk mencobanya sekali lagi. Kurir itu menggeseknya dengan kasar. Hasilnya tetap sama. Viana benar-benar telah memblokir seluruh jalur keuangannya tanpa sisa. Dani kini tidak memiliki sepeser uang pun yang bisa ia gunakan. Melihat hal tersebut, kurir makanan itu mulai kehilangan kesabarannya. Ia menarik kembali kantong-kantong plastik besar yang sudah hampir disentuh oleh anak-anak Lili. Ditolak lagi. 3 kartu Bapak semuanya tidak bisa digunakan. Kalau memang tidak punya uang, jangan pesan makanan mahal. Pak, Bapak membuang-buang waktu saya saja. Masih banyak pesanan lain yang harus saya antar. Kurir itu marah besar. Ia mengikat kembali kantong plastiknya dengan kuat. Anak-anak Lili yang melihat makanan mereka diambil kembali langsung menjerit histeris. Mereka menangis sejadi-jadinya, menarik-narik baju kurir tersebut, memohon agar makanannya tidak dibawa pergi. Namun, kurir itu tidak peduli. Ia segera menaiki sepeda motornya, meletakkan kembali pesanan itu ke dalam kotak penyimpanan dan melaju pergi meninggalkan keluarga itu dalam keadaan lapar dan sangat malu. Para tetangga yang menyaksikan kejadian memalukan itu tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan menunjuk ke arah Dani sambil menggelengkan kepala. Ibu Wati menutup wajahnya dengan kedua belah tangan, tidak sanggup lagi menanggung rasa malu yang bertubi-tubi menghantamnya sore itu. Kehormatannya hancur lebur di hadapan orang banyak. Dani hanya bisa berdiri mematu menatap kepergian kurir tersebut. Menyadari bahwa ia kini benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya tanpa ada lagi kebohongan yang bisa melindunginya. Malam pun akhirnya turun menyelimuti kawasan perumahan tersebut. Suara bising sirine dari dalam rumah sudah berhenti sejak beberapa jam yang lalu setelah petugas keamanan mematikan aliran listrik dari meteran luar membuat rumah mewah itu kini gelap gulita tanpa penerangan sedikit. Para tetangga yang sebelumnya berkerumun sudah bubar dan kembali ke rumah masing-masing meninggalkan keluarga Dani yang masih terjebak di halaman depan. Pintu utama rumah itu terkunci secara otomatis dan tidak bisa dibuka dari luar. Memaksa mereka semua untuk duduk di lantai teras yang keras dan dingin. Kondisi mereka sangat menyedihkan. Anak-anak Lili yang kelelahan menangis kini tertidur di pangkuan ibunya beralaskan lengan yang pegal. Nyamuk-nyamuk malah mulai berdatangan, menggigit kulit mereka yang masih lengket oleh sisa keringat.
Perut mereka keroncongan menahan lapar. Tenggorokan mereka kering menahan haus. Dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk meminta bantuan kepada tetangga sekitar setelah kejadian memalukan sore tadi. Ibu Wati duduk bersandar di tiang teras, memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Pikirannya masih dipenuhi oleh kenyataan pahit bahwa putranya hanyalah seorang parasit. Di sudut teras yang lain, Dani mondar-mandir dengan langkah tidak tenang. Amarahnya memuncak. Bukannya menyadari kesalahan dan kebohongannya selama ini, Dani justru menyalahkan Viana atas semua penderitaan yang menimpanya hari ini. Menurutnya, Viana adalah istri yang tidak tahu diuntung karena berani menjatuhkan harga diri suaminya di depan keluarga dan para tetangga. Dengan napas memburu, Dani mengeluarkan telepon pintarnya dari saku celana. Ia mencari nomor kontak istrinya dan langsung menekan tombol panggilan. Ia harus memberi pelajaran kepada Viana melalui kata-kata kasar. Panggilan itu tersambung pada dering ketiga. Viana yang sedang bersantai di sofa vilanya mengangkat panggilan tersebut dengan sangat tenang. "Halo, Mas Dani, bagaimana liburannya di rumah? Apakah makanannya enak?" Suara Viana terdengar sangat rileks, tanpa ada nada penyesalan sedikit pun di dalamnya. Mendengar suara istrinya yang santai, darah Dani seakan mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia mencengkeram telepon pintarnya dengan sangat kuat hingga jari-jarinya memutih. "Istri durhaka, berani kamu mempermalukan suamimu sendiri di depan keluarga dan orang banyak? Kamu sengaja mematikan listrik, mengunci pintu, dan memblokir kartuku. Kan? Kamu pikir kamu siapa? Cepat pulang sekarang juga. Buka pintunya dan belikan kami makanan. Kalau kamu tidak pulang malam ini, aku jamin hidupmu tidak akan tenang." Viana Dani berteriak dengan urat leher yang menonjol, mencoba kembali mengambil kendali dan menakut-nakuti istrinya. Namun dari seberang sambungan telepon, Viana hanya tertawa pelan. Tawa yang sangat renyah namun mengandung sindiran yang tajam. Viana sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman kosong suaminya. "Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Mas. Kamu yang menabur angin. Jadi, bersiaplah menuai badainya." "Oh, ya. Aku baru saja mengirimkan sesuatu yang sangat menarik di grup keluarga kita. Buka pesan di grup keluarga sekarang. Aku yakin ibumu dan saudara-saudaramu akan sangat senang membacanya." Setelah mengatakan hal itu, Viana langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Dani menatap layar teleponnya dengan tatapan bingung bercampur curiga. Di saat yang bersamaan, telepon pintar milik Ibu Wati, Lili, dan Gali berbunyi serempak menandakan ada pesan masuk dari grup keluarga mereka. Di tengah kegelapan teras itu, cahaya dari layar telepon menyinari wajah-wajah mereka yang kelelahan. Mereka membuka aplikasi pesan singkat dan melihat Viana telah mengirimkan sebuah berkas digital berukuran cukup besar. Dengan tangan gemetar, Ibu Wati membuka berkas tersebut. Halaman pertama dari dokumen itu menampilkan rincian mutasi rekening bank milik Viana selama 5 tahun terakhir. Rincian itu disusun dengan sangat rapi dan diberi tanda khusus. Di sana tertulis jelas aliran dana yang keluar setiap bulannya. Ada bukti pembayaran cicilan rumah yang selalu menggunakan rekening Viana. Ada bukti pelunasan kartu kredit atas nama Dani yang angkanya mencapai puluhan juta setiap bulan. Ada juga bukti transfer rutin ke rekening Ibu Wati yang selama ini Dani klaim sebagai uang hasil kerja kerasnya sendiri. Semua kemewahan, pakaian, perhiasan, dan makanan yang mereka nikmati ternyata murni berasal dari keringat wanita yang mereka hina siang tadi. Mata Ibu Wati terbelalak membaca deretan angka tersebut. Dadanya terasa sesak. Setiap kalimat hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Viana kini berbalik mencekiknya. Ia merasa sangat bodoh karena telah memuja putra yang ternyata hanya seorang benalu yang menipu ibunya sendiri. Namun kejutan dari Viana tidak berhenti sampai di situ. Pada halaman-halaman berikutnya terdapat bukti yang jauh lebih menghancurkan. Viana melampirkan tangkapan layar dan dokumen perjanjian pinjaman daring yang mencantumkan namanya sebagai penjamin. Namun nomor rekening penerima dan nomor kontak daruratnya mengarah langsung pada data milik Dani. Jumlah pinjaman itu sangat fantastis melibatkan banyak perusahaan pinjaman yang berbeda. Di bawah bukti pinjaman tersebut, Viana menyertakan bukti transfer uang dari rekening Dani ke rekening milik Gali dengan keterangan untuk modal usaha. Lili yang ikut membaca berkas tersebut di layar teleponnya langsung menatap Gali dengan tatapan tidak percaya. Gali yang sedari tadi hanya diam dan mencoba tidak ikut campur, seketika menjadi pucat pasi. Rahasia besar yang selama ini ia tutup-tutupi bersama Dani, akhirnya terbongkar di hadapan ibu dan saudara perempuannya.
Dani sengaja mencuri data pribadi istrinya dan berhutang dalam jumlah besar demi menutupi kebangkrutan Galih agar mereka berdua tetap terlihat sukses di mata keluarga besar. Suasana di teras gelap itu seketika berubah mencekam. Bukti-bukti yang dikirimkan Viana bukan sekadar membuka kebohongan Dani, melainkan membongkar pengkhianatan paling keji yang bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Keluarga yang tadinya bersatu untuk menindas Viana kini dipaksa untuk menelan pil pahit dari perbuatan mereka sendiri. Kenyataan ini menjadi titik balik yang akan memicu peperangan di dalam keluarga Parasi tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan tempat berteduh, tetapi juga dihadapkan pada ancaman hutang besar yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan hidup mereka. Malam yang semakin larut membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, suasana di teras rumah yang gelap gulita itu justru terasa sangat panas dan mencekam. Cahaya redup dari layar telepon pintar masing-masing anggota keluarga menyinari wajah mereka yang kini memucat karena terkejut. Tidak ada satupun dari mereka yang bersuara selama beberapa menit pertama setelah membaca dokumen rahasia yang dikirimkan oleh Viana. Keheningan itu terasa sangat menyiksa. Seolah-olah waktu berhenti berputar hanya untuk memperlihatkan betapa hancurnya fondasi kebohongan yang selama ini menopang keluarga tersebut. Ibu Wati masih menatap layar teleponnya dengan mata yang membelalak lebar. Jari-jarinya yang keriput bergetar hebat saat ia menggeser layar demi layar. Membaca setiap rincian aliran dana yang dengan jelas membuktikan bahwa Viana adalah tulang punggung sebenarnya dari keluarga mereka. Semua kebanggaan yang ia sematkan pada dada putranya kini luruh ke lantai, hancur tidak bersisa, rasa sesak yang luar biasa menghantam dada Ibu Wati. Wanita tua itu teringat kembali pada semua ucapan kasar dan perilaku merendahkan yang ia tunjukkan kepada Viana sejak sore tadi. Ia mengingat bagaimana ia membentak menantunya, menyuruhnya berbelanja, dan menuntut pelayanan layaknya seorang ratu di rumah yang ternyata bukan milik darah dagingnya sendiri. Penyesalan mulai merayap naik ke kerongkongannya. Namun, rasa marah yang jauh lebih besar segera mengambil alih. Ia merasa sangat bodoh dan tertipu. Bertahun-tahun ia memamerkan kesuksesan Dani kepada kerabat dan tetangga di kampung halaman. Menceritakan betapa hebatnya putranya mencari uang di kota. Namun kenyataannya Dani hanyalah seorang pria tidak berguna yang memeras keringat istrinya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Ibu Wati mengangkat kepalanya. Ia menatap Dani yang berdiri tidak jauh darinya. Pria itu tampak sangat gelisah. Wajahnya menunduk menghindari tatapan semua orang. Ibu Wati bangkit berdiri dengan susah payah, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, lalu berjalan mendekati putranya. Tanpa peringatan apapun, ia mengangkat tangannya dan mendaratkan sebuah tamparan keras di pipi Dani. Suara tamparan itu memecah keheningan malam, menggema di teras yang sunyi dan membuat Lili serta Gali terlonjak kaget. Jadi selama ini uang dan rumah ini bukan milikmu, Dani. Kamu membohongi ibu selama bertahun-tahun. Kamu membuat ibu bersikap sombong dan merendahkan istrimu. Padahal kita semua makan dari uangnya. Suami macam apa kamu ini? Laki-laki macam apa kamu ini? Ibu Wati berteriak histeris. Air mata kekecewaan akhirnya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Dani memegangi pipinya yang memerah akibat tamparan ibunya. Rasa sakit di wajahnya tidak sebanding dengan rasa malu dan harga diri yang kini telah hancur sepenuhnya. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri untuk mencari alasan yang bisa menyelamatkan sedikit saja martabatnya di depan keluarga. Namun, semua kata-kata terasa tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi bukti nyata berupa mutasi rekening tersebut. Karena tidak bisa menjawab ibunya, Dani mengalihkan kemarahannya kepada orang lain. Ia menatap tajam ke arah Galih yang masih duduk terpaku di sudut teras. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara bisnismu yang gagal itu. Galih, kalau saja kamu becus mengurus usahamu dan tidak terus-terusan meminta tambahan modal, aku tidak akan pernah meminjam uang menggunakan nama Viana. Aku melakukan ini semua demi menutupi kebodohanmu agar ibu tidak kecewa padamu. Dani membentak saudaranya dengan suara lantang, berusaha melimpahkan seluruh kesalahan agar ia tidak menjadi satu-satunya orang yang disalahkan malam itu. Galih yang sedari tadi diam karena ketakutan rahasianya terbongkar, kini tidak terima dijadikan kambing hitam. Pria egois itu langsung berdiri dan membalas tatapan tajam Dani. Ia merasa Dani juga memiliki kesalahan yang sama besarnya, bahkan lebih parah karena melibatkan pihak luar yang berbahaya. Kenapa salahkan aku? Kamu sendiri yang mau es kaya di depan ibu. Kamu yang menawarkan diri untuk memberikan modal besar agar kamu dipuji-puji sebagai pahlawan di keluarga ini. Kalau kamu memang tidak punya uang sejak awal, seharusnya kamu jujur saja.
Jangan memakai nama istrimu untuk berhutang pada lintah darat. Lalu sekarang menyalahkan aku saat semuanya terbongkar. Kamu yang serakah akan pujian. Gali membalas teriakan Dani dengan tidak kalah keras, menunjuk-nunjuk wajah saudaranya dengan penuh emosi. Lili yang sejak tadi mencoba menenangkan anak-anaknya yang kembali rewel karena suara keributan, akhirnya ikut tersulut emosinya. Ia menyadari bahwa situasi ini bukan hanya tentang kebohongan Dani atau kebangkrutan Galih, tetapi juga menyangkut keselamatan dan masa depan mereka semua. Bukti pinjaman daring yang berjumlah sangat besar itu berarti mereka kini sedang menjadi incaran para penagih hutang. Kalian berdua sama-sama bodoh dan gila hormat. Gara-gara kebohongan kalian, sekarang kita semua yang menanggung akibatnya. Kita terjebak di luar rumah tanpa makanan, tanpa uang, dan tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau penagih hutang itu datang mencari kita? Aku dan anak-anakku tidak mau ikut campur dalam masalah hutang kalian. Aku mau pulang saja. Kembalikan uang transportasiku sekarang juga, Dani. Lili berteriak sambil menangis frustrasi, menyesali keputusannya untuk ikut berlibur ke tempat yang ternyata adalah sebuah neraka. Pertengkaran hebat pun meledak di teras gelap tersebut. Suara makian, isak tangis dan tuduhan saling bersahutan memecah kesunyian malam. Keluarga yang sebelumnya terlihat sangat bersatu saat merendahkan Viana, kini saling serang dan saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Ibu Wati menangis meratapi nasibnya dan mengutuk kebodohan anak-anaknya. Dani dan Gali nyaris baku hantam jika saja Lili tidak berdiri di tengah-tengah mereka sambil terus berteriak histeris. Mereka semua lupa bahwa penderitaan mereka saat ini adalah hasil dari keangkuhan dan keserakahan mereka sendiri. Namun perang saudara itu tidak berlangsung lama. Di tengah suara teriakan yang memekakan telinga, terdengar suara decit rem kendaraan yang sangat kasar dari arah jalan raya. 3 buah kendaraan roda 4 berwarna gelap tiba-tiba berhenti tepat di depan pagar rumah Viana yang tertutup. Lampu sorot dari ketiga kendaraan itu menyala terang, menembus kegelapan malam dan menyilaukan mata keluarga Dani yang sedang bertengkar di teras. Pertengkaran mereka seketika terhenti. Semua orang terdiam mematung, menatap ke arah sumber cahaya dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Firasat buruk langsung menyelimuti pikiran mereka. Seolah-olah bayangan gelap dari kesalahan masa lalu kini datang untuk menagih janji. Pintu-pintu kendaraan gelap itu terbuka secara bersamaan, memuntahkan beberapa pria berbadan besar dengan wajah yang sangat garang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Langkah kaki mereka terdengar berat dan penuh ancaman saat mendekati pagar rumah. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tersebut menendang pintu pagar besi hingga terbuka lebar dengan suara benturan yang memekahkan telinga. Pria itu masuk ke pekarangan rumah dengan langkah lebar membawa sebuah tongkat kayu tebal di tangan kanannya. Di belakangnya anak buahnya menyusul sambil menyapu pandangan ke sekeliling halaman yang gelap gulita. Keluarga Dani yang berada di teras langsung mundur beberapa langkah, merapatkan tubuh mereka ke dinding rumah karena ketakutan yang luar biasa. Anak-anak Lili menyembunyikan wajah mereka di balik pakaian ibunya, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ibu Wati menahan napasnya. Tubuhnya gemetar hebat melihat kedatangan orang-orang yang tampak sangat berbahaya itu. Ia segera menyadari bahwa ancaman dari pinjaman uang yang baru saja ia baca di layar teleponnya kini telah berubah menjadi kenyataan yang mengerikan dan berdiri tepat di depan matanya. Pemimpin kelompok itu berhenti tepat di bawah anak tangga teras. Matanya yang tajam menatap satu persatu wajah orang-orang yang ketakutan di sana. Sebelum akhirnya pandangannya terkunci pada sosok Dani. Pria berbadan besar itu menyeringai sinis, menampilkan deretan giginya yang membuat wajahnya terlihat semakin menakutkan. Ia memukul-mukulkan tongkat kayu ke telapak tangan kirinya, menciptakan suara bertepuk yang ritmis dan mengancam. Akhirnya kita bertemu juga. Bapak Dani yang terhormat, bersembunyi di dalam gelap tidak akan membuat hutang-hutangmu lunas begitu saja. Kamu pikir kamu bisa lari dari kami setelah menggunakan data palsu dan meminjam uang sebanyak itu? Jatuh temponya sudah lewat berhari-hari dan bunga hutangmu sudah membengkak. Malam ini kami datang untuk menagih apa yang menjadi hak kami. Pria itu berbicara dengan suara berat dan para suaranya bergema di halaman rumah yang sunyi. Dani merasakan lututnya lemas. Seluruh keberanian yang tadi ia gunakan untuk berdebat dengan Gali kini menguap tanpa sisa. Ia melangkah maju dengan gemetar, mencoba memasang wajah memelas di hadapan para penagih hutang tersebut. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, Tuan. Saya sedang mengusahakan uangnya. Istri saya sedang pergi. Semua rekening dan kartu pembayaran saya ditahan olehnya. Tolong mengertilah. Saya tidak punya uang tunai malam ini. Dani memohon dengan suara bergetar,
menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Mendengar alasan tersebut, pria berbadan besar itu tertawa keras. Tawa yang sama sekali tidak mengandung unsur kelucuan. Anak buahnya ikut tertawa meremehkan. Pria itu kemudian melangkah naik ke teras membuat Dani mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak pintu rumah yang terkunci. Kami tidak peduli dengan urusan rumah tanggamu dan kami tidak menerima alasan apapun lagi. Kami sudah terlalu sering mendengar kebohongan dari mulut peminjam sepertimu. Serahkan kunci mobil ini atau kalian habis malam ini. Kendaraan yang terparkir di luar sana juga cicilannya sudah menunggak berbulan-bulan. Kami akan menyita kendaraan itu sebagai pembayaran awal dan kalian harus melunasi sisanya besok pagi jika masih ingin hidup tenang. Pria itu menodongkan ujung tongkat kayunya tepat di depan dada Dani. Memberikan ancaman yang sangat nyata. Menyadari situasi yang sangat genting, Ibu Wati merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan putranya. Dengan langkah tersok-sok, ia mendekati pemimpin penagih hutang itu. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan sebuah gelang tebal berwarna keemasan yang melingkar di pergelangan tangannya. Gelang itu adalah perhiasan yang selalu ia pamerkan kepada tetangganya di kampung sebagai hadiah dari Dani. Dengan tangan gemetar, Ibu Wati menyodorkan perhiasan itu ke hadapan pria garang tersebut. Ambil emas ini, Tuan. Gelang ini harganya sangat mahal. Cukup untuk membayar sebagian hutang anak saya. Tapi tolong jangan sakiti anak saya dan biarkan kami pergi dengan tenang. Ibu Wati memohon sambil terisak, berharap perhiasan kebanggaannya itu bisa menjadi penyelamat keluarga mereka. Pemimpin penagih hutang itu menatap gelang tersebut dengan sebelah alis terangkat. Ia mengambil gelang itu dari tangan Ibu Wati, menimbangnya sejenak di telapak tangannya, lalu memperhatikan warnanya dengan teliti di bawah cahaya lampu kendaraannya. Sedetik kemudian, pria itu mendengus kasar. Ia melempar gelang tersebut dengan kuat ke arah jalanan beraspal. Kamu pikir kami orang bodoh yang bisa ditipu? Ini emas palsu, Ibu. Perhiasan murahan yang bahkan tidak laku dijual di pinggir jalan. Jangan buang-buang waktu kami. Serahkan kunci kendaraannya sekarang juga sebelum kami bertindak lebih kasar. Pria itu membentak tepat di depan wajah Ibu Wati, membuat wanita tua itu terhuyung mundur karena kaget sekaligus menahan rasa malu yang luar biasa parah karena rahasia perhiasannya kini terbongkar. Dani yang tidak memiliki pilihan lain segera merogoh saku celananya dan menyerahkan kunci kendaraan yang ia pakai untuk membawa keluarganya. Pemimpin itu merampas kuncinya lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi kendaraan tersebut. Sebelum pergi, gerombolan itu mengusir keluarga Dani keluar dari pekarangan rumah Viana. Mereka memaksa keluarga itu berjalan keluar pagar, memperingatkan agar mereka tidak mencoba kabur dari kewajiban membayar sisa hutang yang masih menggunung. Setelah gerombolan penagih hutang itu melaju pergi membawa kendaraan satu-satunya yang mereka miliki, keluarga Dani kini benar-benar terdampar di pinggir jalan raya yang gelap dan sepi. Mereka tidak punya tempat berteduh, tidak punya kendaraan, dan tidak punya uang sepeser pun. Tubuh mereka menggigil kedinginan ditiup angin malam. Lili menangis sambil memeluk anak-anaknya yang kelelahan. Sementara Gali hanya duduk termenung di trotoar meratapi nasibnya. Ibu Wati terus menangis dalam diam, menyesali seluruh kesombongan yang kini menghancurkan hidupnya. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti mereka, Dani mengeluarkan telepon pintarnya. Ia teringat bahwa beberapa bulan yang lalu, karena sifat curiganya yang berlebihan, ia diam-diam memasang sebuah aplikasi pelacak lokasi di telepon pintar milik Viana. Tangannya bergerak cepat membuka aplikasi tersebut, dan sebuah titik merah berkedip-kedip pada peta digital di layarnya menunjukkan posisi sebuah villa di daerah dataran tinggi. Harapan kecil tiba-tiba muncul di benak, dan ia menatap keluarganya yang berantakan dengan tatapan putus asa namun penuh tekad. Aku tahu di mana Viana berada sekarang. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menyusulnya malam ini juga. Kita akan mencari kendaraan umum yang murah atau menumpang kendaraan barang yang lewat. Kita harus menemui Viana, bersujud di kakinya dan memohon agar dia mau melunasi hutang-hutang ini. Hanya dia satu-satunya harapan kita agar kita tidak mati di jalanan ini. Dani berbicara dengan suara serak, mengajak keluarganya untuk menelan habis sisa harga diri mereka demi bertahan hidup. Perjalanan malam itu terasa seperti sebuah siksaan panjang yang tidak berujung bagi keluarga Dani. Setelah diusir oleh gerombolan penagih hutang dan kehilangan kendaraan mereka satu-satunya, mereka terpaksa berjalan kaki menelusuri jalanan aspal yang gelap dan dingin. Tidak ada satupun kendaraan umum yang melintas di jam selarut itu. Setelah berjalan cukup jauh dengan perut yang melilit menahan lapar, mereka akhirnya mendapat tumpangan dari sebuah kendaraan barang bak terbuka yang kebetulan searah menuju dataran tinggi.
Di atas bak terbuka itu, mereka harus menahan hembusan angin malam pegunungan yang menusuk hingga ke tulang. Anak-anak Lili tidak henti-hentinya menangis karena kedinginan. Sementara Ibu Wati terus memeluk lututnya dengan wajah yang pucat pasi dan tubuh yang menggigil hebat. Kesombongan yang selalu mereka banggakan kini telah terkikis habis, menyisakan keputusasaan dan rasa malu yang sangat dalam. Ketika matahari pagi mulai memancarkan cahaya hangatnya, kendaraan barang tersebut menurunkan mereka di sebuah persimpangan jalan menuju kawasan villa mewah. Keluarga itu terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menanjak. Penampilan mereka kini sangat jauh dari kata layak. Pakaian mereka kusut dan kotor oleh debu jalanan. Wajah mereka kusam dan lengket oleh keringat yang mengering. Serta aroma tubuh mereka sangat tidak sedap. Mereka terlihat tidak ubahnya seperti sekelompok gelandangan yang kehilangan arah. Setelah bersusah payah menyeret langkah, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi menjulang tinggi yang mengelilingi sebuah villa pribadi yang sangat indah dan megah. Dari luar gerbang terlihat taman yang tertata sangat rapi dan bangunan villa yang memancarkan kemewahan. Kedatangan rombongan lusuh itu langsung dihadang oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap yang berjaga di balik gerbang. Para petugas itu menatap curiga ke arah Dani dan keluarganya, menghalangi mereka untuk menyentuh gagang pintu gerbang. Dani dengan langkah gontai maju ke depan, wajahnya memelas penuh harap. Ia memohon kepada petugas keamanan tersebut untuk memanggilkan istrinya. Setelah perdebatan singkat, salah satu petugas keamanan menghubungi bagian dalam villa melalui alat komunikasi genggamnya. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam bagi keluarga Dani berlalu. Hingga akhirnya pintu utama villa terbuka perlahan. Dari balik pintu tersebut, Viana melangkah keluar. Ia terlihat sangat segar, tenang, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Pakaiannya sangat rapi dan hijabnya terpasang dengan anggun sempurna. Sangat kontras dengan pemandangan menyedihkan dari keluarga suaminya yang berdiri di luar gerbang. Viana berjalan mendekati gerbang dengan langkah pelan dan terukur. 2 petugas keamanan segera berdiri tegak di sisi kiri dan kanannya, bersiap melindungi majikan mereka dari orang-orang tidak diundang tersebut. Viana menatap satu persatu wajah keluarga suaminya dari balik jeruji besi gerbang. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di matanya. Yang ada hanyalah ketegasan yang mutlak. Melihat Viana berdiri di sana, pertahanan Dani runtuh seketika. Pria yang selama ini selalu bersikap angkuh dan merendahkan istrinya itu, kini menjatuhkan dirinya ke aspal yang kasar. Ia bersimpu dengan kedua lututnya, menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Viana, maafkan aku. Tolong lunasi hutangku. Aku janji akan berubah. Aku berjanji tidak akan berbohong lagi dan akan bekerja keras untukmu. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Para penagih hutang itu akan membunuhku kalau aku tidak segera membayar mereka. Tolong selamatkan aku, Viana. Dani memohon dengan suara serak dan bergetar, membuang jauh-jauh seluruh harga dirinya demi belas kasihan. Di belakang Dani, Ibu Wati ikut melangkah maju dan memegang jeruji besi gerbang dengan tangan gemetar. Wanita tua yang kemarin sore masih membentak-bentak Viana itu kini menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat meratapi nasibnya yang seketika berubah menjadi petaka. Maafkan ibu, Nak Viana. Ibu sungguh tidak tahu kebenarannya. Ibu berjanji tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Ibu akan menghormatimu sebagai pemilik rumah itu. Tolong bantu putra ibu. Nak, ibu mohon. Ratapan Ibu Wati terdengar sangat memilukan. Namun hal itu tidak mampu meluluhkan hati Viana yang sudah terlanjur membeku oleh perlakuan buruk mereka selama bertahun-tahun. Viana berdiri dia mendengarkan semua permohonan itu. Ia menyadari bahwa permintaan maaf mereka bukanlah karena mereka benar-benar menyesali perbuatan jahat mereka, melainkan karena mereka sedang terdesak dan membutuhkan uangnya. Viana membuka tas kecil yang ia bawa, merogoh bagian dalamnya, dan mengeluarkan sekeping uang logam 500 rupiah. Dengan gerakan yang sangat tenang, namun penuh dengan penghinaan, Viana melemparkan kepingan uang logam itu melewati celah gerbang besi hingga jatuh berdenting dan menggelinding di atas aspal, tepat di depan lutut Dani. Itu sedekah untuk kalian, petugas keamanan. Tolong usir mereka dari sini. Jangan biarkan mereka mengotori pemandangan dan merusak ketenanganku. Viana mengucapkan kalimat itu dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Tanpa menoleh lagi, Viana membalikan badannya dan melangkah kembali menuju ke dalam villa dengan anggun. Pintu utama villa tertutup rapat. Mengunci semua harapan palsu yang sempat Dani bangun di luar gerbang,
Para petugas keamanan langsung membentak dan mengusir keluarga itu menjauh dari area villa. Dani hanya bisa meratapi uang logam di aspal itu sambil menjerit histeris. Menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya selamanya. Waktu terus bergulir dan 6 bulan pun telah berlalu sejak kejadian di depan gerbang villa tersebut. Kehidupan Viana telah berubah drastis jauh lebih baik dan bercahaya. Pengadilan telah resmi memutuskan perceraiannya dengan Dani, membebaskan Viana dari segala ikatan dengan keluarga Benalu tersebut. Setelah resmi bercerai, Viana memutuskan untuk menjual rumah mewahnya yang lama dengan harga yang sangat tinggi. Ia tidak ingin menyimpan kenangan buruk apapun di rumah itu. Dengan uang hasil penjualan rumah dan keuntungan dari usahanya yang semakin berkembang pesat, Viana membeli sebuah unit apartemen mewah yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung bertingkat di pusat kota. Kehidupannya kini dipenuhi dengan kedamaian, kesuksesan, dan kebebasan yang seutuhnya. Tidak ada lagi orang yang merendahkannya dan tidak ada lagi uang hasil keringatnya yang mengalir untuk membiayai kesombongan orang lain. Namun, nasib yang sangat bertolak belakang harus dialami oleh Dani dan keluarganya. Kehancuran yang mereka tuai dari kebohongan dan keserakahan benar-benar membawa mereka ke dasar penderitaan yang paling dalam. Karena tidak mampu melunasi hutang-hutang pinjaman daring dan hutang lintah darat yang bunganya terus membengkak setiap hari. Kehidupan mereka selalu dihantui oleh ketakutan. Gali dan Lili, dua saudara yang sama-sama egois memutuskan untuk kabur dan menghilang tanpa jejak. Mereka menolak untuk ikut menanggung beban hutang tersebut. Meninggalkan Dani dan ibunya sendirian untuk menghadapi para penagih hutang yang kejam. Kini Dani dan Ibu Wati terpaksa tinggal di sebuah rumah sewa sederhana yang sempit dan sangat pengap. Rumah sewa itu terletak di daerah pinggiran yang padat dan bising. Tidak ada lagi perabotan mewah, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada makanan enak yang terhidang di meja. Untuk menyambung hidup dan mencicil sisa hutang yang rasanya tidak akan pernah lunas, Ibu Wati yang usianya sudah senja terpaksa bekerja sebagai pencuci piring kotor di sebuah warung makan tenda pinggir jalan. Tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan kini menjadi sangat kasar, penuh luka goresan, dan keriput karena setiap hari harus terendam air sabun. Di suatu siang yang terik di rumah sewa sederhana yang sempit itu, Ibu Wati duduk bersandar di dinding yang lembab sambil memijat kakinya yang bengkak. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya di warung makan. Tubuhnya terasa sangat remuk dan lelah. Ingatannya kembali melayang pada masa-masa di mana ia tinggal di rumah Viana yang sejuk dan nyaman. Air mata penyesalan kembali menetes membasahi pipinya yang kusam. Seandainya dulu ibu tidak jahat pada Viana, seandainya ibu tahu bersyukur dan menyayangi menantu sebaik dia, hidup kita pasti tidak akan sehancur ini. Ibu Wati mengeluh dengan suara parau berbicara pada dirinya sendiri meratapi kebodohannya di masa lalu. Tiba-tiba pintu rumah sewa itu terbuka dengan kasar. Dani melangkah masuk dengan pakaian yang kotor oleh debu dan keringat. Mantan suaminya yang dulu selalu tampil rapi dengan sepatu mahal dan bergaya layaknya bos besar kini harus bekerja kasar sebagai tenaga angkut barang di sebuah pasar. Wajahnya terlihat sangat kuyu. Matanya cekung karena kurang tidur dan terus-menerus dihantui oleh ancaman penagih hutang. Mendengar keluhan ibunya, emosi Dani langsung tersulut. Sudahlah, Ibu. Diam dan terus bekerja. Hutang kita ke penagih hutang masih banyak. Berhenti menangisi masa lalu karena Viana tidak akan pernah kembali pada kita. Cepat siapkan makanan. Aku harus segera kembali bekerja sebelum mandor marah. Dani membentak ibunya dengan kasar, melampiaskan seluruh rasa frustrasi dan kegagalannya. Pertengkaran dan saling menyalahkan telah menjadi makanan mereka sehari-hari di rumah sewa yang menyedihkan itu. Sementara itu, di tempat yang jauh dari segala penderitaan mereka, Viana sedang berdiri di balkon apartemen mewahnya. Angin sejuk berhembus lembut menerpa wajahnya membawa aroma ketenangan yang sangat ia nikmati. Pemandangan kota yang luas dan indah terhampar di bawah sana melambangkan kebebasan yang kini berada dalam genggamannya. Viana mengangkat secangkir teh hangat, menyesapnya perlahan sambil menutup matanya sejenak untuk merasakan kedamaian di dalam hatinya. Ia kemudian meletakkan cangkir tehnya di atas meja kecil, lalu tersenyum cerah melihat kalender liburan yang sudah ia susun dengan rapi. Sebuah koper besar sudah bersiap di dekat pintu masuk. Viana bersiap untuk melakukan perjalanan liburan ke luar negeri, merayakan hidup barunya yang gemilang dan menutup lembaran masa lalunya dengan kemenangan yang sangat sempurna.